Imam Mahdi ialah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan sangat jelas dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh bumi ini akan dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan apabila kezaliman serta kesemena-menaan itu telah penuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengutus seorang laki-laki yang berasal dari umatku, namanya seperti namaku, dan nama bapaknya seperti nama bapakku, Muhammad bin Abdullah. Maka dia akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kemakmuran, sebagaimana bumi telah dipenuhi sebelum itu oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Di waktu itu, langit tidak akan menahan setetes pun dari tetesan airnya, dan bumi pun tidak akan menahan sedikit pun dari tanaman-tanamannya. Maka dia akan hidup bersama kamu selama 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun. Hadits riwayat Tabrani. Hadits lain yang menerangkan tentang kedatangan Imam Mahdi adalah, telah bersabda Rasulullah, pada akhir zaman akan muncul seorang khalifah yang berasal dari umatku, yang akan melimpahkan harta kekayaan selimpah-limpahnya, dan dia sama sekali tidak akan menghitung-hitungnya. Hadits riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Mahdi sebenarnya adalah sebuah nama gelaran, sebagaimana halnya dengan gelar Khalifah, Amirul Mukminin, dan sebagainya. Imam Mahdi dapat diartikan secara bebas dan bermakna pemimpin yang telah diberi petunjuk. Dalam bahasa Arab kata imam ialah pemimpin, ataupun Mahdi ialah orang yang mendapat petunjuk. Nama Imam Mahdi sebenarnya, seperti yang disebutkan dalam hadis di atas, dia bernama Muhammad, seperti nama Nabi Muhammad. Nama ayahnya pun sama seperti nama ayah Rasulullah, yaitu Abdullah. Nama Imam Mahdi sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Ciri-ciri Imam Mahdi. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang mengetahui tentang Imam Mahdi dan ciri-cirinya kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dibimbing oleh wahyu. Oleh sebab itu, bagi kita sebaik-baiknya tempat untuk merujuk tentang perkara ini adalah apa yang Rasulullah katakan dalam hadis-hadisnya sebagai berikut. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, berkening lebar, berhidung panjang dan mancung. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan kemakmuran, sebagaimana bumi ini sebelum itu dipenuhi oleh kezaliman dan kesemena-menaan. Dan umur kekhalifahannya berumur 7 tahun. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, dari keturunan anak cucuku. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kemunculan Imam Mahdi. Kemunculan Imam Mahdi bukan karena kemauan Imam Mahdi itu sendiri, melainkan karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti berlaku. Bahkan Imam Mahdi sendiri tidak menyadari bahwa dirinya adalah Imam Mahdi, melainkan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengislahkannya dalam suatu malam, seperti yang dikatakan dalam sebuah hadis berikut. Telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mahdi berasal dari umatku, yang akan diislahkan oleh Allah dalam satu malam. Hadits riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Kemunculan Imam Mahdi akan didahului oleh beberapa tanda-tanda, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa hadits. Berikut Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha telah berkata, pada suatu hari, tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bergetar dalam tidurnya. Lalu kami bertanya, mengapa engkau melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, akan terjadi suatu keanehan, yaitu bahwa sekelompok orang dari umatku akan berangkat menuju Baitullah Ka'bah untuk memburu seorang laki-laki Quraisy yang pergi mengungsi ke Ka'bah. Sehingga apabila orang-orang tersebut telah sampai ke padang pasir, maka mereka ditelan bumi. Kemudian kami bertanya, bukankah di jalan padang pasir itu terdapat bermacam-macam orang? Beliau menjawab, benar, di antara mereka yang ditelan bumi tersebut ada yang sengaja pergi untuk berperang,
dan ada pula yang dipaksa untuk berperang. Serta ada pula orang yang sedang berada dalam suatu perjalanan, akan tetapi mereka binasa dalam satu waktu dan tempat yang sama. Sedangkan mereka berasal dari arah niat yang berbeda-beda. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkan mereka pada hari kebangkitan menurut niat mereka masing-masing. Hadits riwayat Bukhari Muslim telah bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki akan datang ke Baitullah Ka'bah, maka diutuslah suatu utusan oleh penguasa untuk mengejarnya. Dan ketika mereka telah sampai di suatu gurun pasir, maka mereka terbenam di telan bumi. Hadits riwayat Muslim. Mengenal pasukan Panji Hitam dari timur, pembawa kedamaian dan keadilan di akhir zaman, di antara berbagai tanda-tanda akhir zaman yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, munculnya pasukan Panji Hitam dari timur menjadi salah satu yang paling dinanti umat Islam. Diselimuti misteri dan kekuatan, pasukan Panji Hitam diyakini sebagai pembawa kedamaian dan keadilan di tengah kekacauan yang melanda dunia menjelang kiamat. Pasukan Panji Hitam, sebagaimana namanya, berwarna hitam yang mereka kibarkan. Simbolisme warna hitam ini dikaitkan dengan kekuatan, ketegasan, dan tekad bulat dalam menegakkan kebenaran. Digambarkan sebagai pasukan yang gagah berani dan tak terkalahkan. Mereka melambangkan harapan bagi umat Islam yang tertindas dan rindu akan kedamaian. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa asal-usul pasukan ini berasal dari wilayah Khurasan, sebelah timur Iran. Disebutkan pula bahwa mereka adalah pasukan malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Imam Mahdi dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Riwayat lain menyebutkan bahwa pasukan ini terdiri dari manusia beriman yang saleh, di mana mereka telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut kedatangan Imam Mahdi. Keterkaitan pasukan Panji Hitam dengan Imam Mahdi sangatlah erat. Mereka diutus untuk mendukung dan membantu Imam Mahdi dalam misinya menyebarkan Islam dan menciptakan dunia yang adil dan sejahtera. Para pengikut Imam Mahdi ini diyakini memiliki tekad yang kuat untuk menegakkan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi keadilan, dan senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri sebagai persiapan menyambut kedatangan sang pemimpin yang dinanti. Keberadaan pasukan Panji Hitam menjadi pengingat bagi umat Islam untuk terus meningkatkan iman dan ketakwaan, serta mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut datangnya akhir zaman, dengan keyakinan bahwa pasukan ini akan membawa kedamaian dan keadilan. Umat Islam didorong untuk senantiasa berbuat kebaikan dan menyebarkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Meskipun masih diselimuti misteri, pasukan Panji Hitam dari timur menjadi simbol harapan dan kekuatan bagi umat Islam. Kepemimpinan Imam Mahdi. Dalam hadis yang disebutkan di atas, Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Semasa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman hingga satu demi satu. Kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Raja Kezaliman Dajjal, sehingga membuat Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Kekuasaan dan kehebatan Dajjal bukanlah lawan tanding Imam Mahdi. Oleh karena itu, sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menurunkan Nabi Isa alaihi salam dari langit yang bertugas penuh Dajjal. Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi salam akan bersama-sama memerangi Dajjal dan pengikutnya hingga Dajjal mati ditombak oleh Nabi Isa alaihi salam di pintu laut dalam kompleks Al-Aqsa. Kata-kata sahabat yang menerangkan tanda-tanda sudah dekatnya kemunculan Imam Mahdi. Menurut riwayat, apabila sudah dekat kedatangan Imam Mahdi, akan banyaklah terjadinya peperangan, bencana dan kekacauan. Pada masa itu nanti, semakin banyaklah terjadi peperangan. Orang mau berpenuhan sesama kaum sendiri karena masalah yang remeh-remeh.
antara satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Begitu juga dengan negara. Dengan negara lain berperang karena masalah yang kecil. Bencana semakin banyak seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, angin puting beliung, banjir dan sebagainya. Begitu juga dengan penyakit. Semakin banyak jenis penyakit dan semakin ramailah manusia yang berpenyakit. Menjelang datangnya Imam Mahdi ini akan muncullah api yang besar dari arah masyrik, tempat terbenamnya matahari, dan menerangi seluruh ufuk selama 3 malam. Pada masa itu juga nanti, lengkaplah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, seramai 60 orang. Masa itu tenggelamlah kampung-kampung di negeri Syam. Akan datang angin yang hitam, yang menyebabkan ramai manusia yang mati. Sungai Fura di Irak akan melimpah, yang menyebabkan kota Kufah tenggelam. Akan terdengar suara seruan dari langit. Suara itu dapat didengar oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Dan yang paling mengherankan lagi, suara itu dapat dipahami oleh semua orang. Ini karena semua orang mendengar panggilan itu dalam bahasa sendiri. Bangsa Arab mendengarnya dalam bahasa Arab, bangsa Melayu akan mendengarnya dalam bahasa dan lain-lain. Pada masa itu juga, terdengarlah suara pada tengah malam bulan Ramadan, yang menyebabkan semua orang yang tidur terbangun. Dan banyak peperangan berlaku, sehingga akan banyak darah mengalir di jalan-jalan raya. Orang semakin berani berbuat jahat, tidak kira tempat dan waktu. Pada masa itu, nanti yang diangkat menjadi pemimpin, terdiri daripada orang-orang jahat, pemimpin jahat, dan orang yang dipimpin pun sama-sama jahat. Dalam sebuah hadis, ada menyatakan bahwa manusia pada zaman itu yang beriman pada petangnya, tetapi esoknya sudah menjadi kafir. Bukan berarti petangnya dia Islam, tetapi esoknya Yahudi atau Nasrani. Maksudnya di sini, banyaknya orang nanti akan cover nikmat apa-apa saja yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak disyukuri dan tidak digunakan di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang turunnya Imam Mahdi, dikatakan tentara dari Turki akan datang ke Jazirah Arab. Mereka datang untuk menakluki tanah-tanah Jazirah Arab. Mereka bunuh pemimpin-pemimpin dan mereka kuasai daerahnya. Dalam keadaan dunia yang huru-hara itu, muncullah Imam Mahdi. Beliau datang untuk meneruskan perjuangan datuknya, yaitu junjungan mulia Nabi Muhammad SAW, untuk mengatasi kekalutan di muka bumi ini. Semua makhluk di muka bumi ini bergembira dengan kedatangan Imam Mahdi. Bukan dari kalangan manusia saja, bahkan dari binatang, hewan buas, burung-burung, dan lain-lain. Imam Mahdi itu adalah seorang lelaki yang soleh daripada keturunan Nabi Muhammad. Dia diangkat menjadi pemimpin ketika manusia di seluruh dunia begitu buruk keadaannya. Imam Mahdi akan diangkat sebagai pemimpin setelah dilihat beliau berilmu, berakhlak, dan mempunyai banyak kelebihan. Manusia pada zaman itu berharap agar Imam Mahdi ini dapat mengembalikan dunia kepada kebaikan. Imam Mahdi itu tidak mengetahui bahwa dirinya itu Imam Mahdi yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diutus ke dunia sebagai penyelamat umat akhir zaman. Begitu juga dengan zaman tersebut, tidak tahu bahwa diangkatnya orang itu adalah Imam Mahdi. Umat akhir zaman, orang yang Imam Mahdi ini akan diketahui adalah Imam Mahdi. Apabila dia telah memegang pimpinan, beliau akan menunjukkan perilaku yang baik, mengajak manusia ke arah kebaikan, dan mencegah kemungkaran.